Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hanundita Maharani, NIM V3721012, mahasiswi program studi D3 Farmasi Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya akan meracik obat sesuai dengan resep 3 dan 4. Sebelum melakukan praktikum, jangan lupa untuk menggunakan masker, sarung tangan, dan juga jas laboratorium. Jadi di resep pertama dituliskan resipe 1 CTM 2 mg, prednison 5 mg, Miscevax pulveris Datalus dosis numero X yang artinya campur dan buatlah puyar, berikan dengan tekanan sebanyak itu 10 bungkus. Kemudian ditulis juga Signat terdidie pulveris 1 yang artinya tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Selanjutnya untuk alat dan bahan, yang pertama mortir dan stamper, sudip, kertas perkamen. Sesuai resep tadi, kita memerlukan 20 mg CTM untuk 10 bungkus pulveris. Potensi 1 tablet CTM adalah 4 mg. Jadi kita membutuhkan 5 tablet CTM. Kemudian sesuai dengan resep tadi, kita memerlukan 50 mg prednison untuk 10 bungkus pulveris. Potensi 1 tablet prednison adalah 5 mg. Jadi kita membutuhkan 10 tablet prednison. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Masukkan 10 tablet prednison ke dalam mortir, kemudian gerus hingga halus. Setelah halus, keluarkan serbuk prednison dari dalam mortir ke atas kertas perkamen. Bisa dibantu dengan sudip. Selanjutnya, masukkan 5 tablet CTM ke dalam mortir, kemudian gerus hingga halus. Setelah halus, keluarkan CTM dari dalam mortir ke atas kertas perkamen yang lain, bisa dibantu dengan sudip. Jangan lupa pastikan menggunakan bagian belakang dari mortir ya. Selanjutnya untuk tahap pencampuran, masukkan prednison sebagian ke dalam mortir, kemudian semua CTM disusul sisa dari prednison. Setelah itu diaduk hingga menjadi campuran homogen. Tujuan dari dimasukkannya prednison terlebih dahulu ke dalam mortir adalah untuk menjaga dan melindungi mortir dari zat-zat warna dari CTM yang kemungkinan masuk ke pori-pori mortir. Setelah terjadi homogen, kemudian keluarkan ke atas kertas perkamen. Setelah itu, siapkan 10 kertas perkamen dan lipat bagian atasnya kira-kira 1 cm. Kemudian, tata kertas perkamen secara tumpang tindih untuk menghemat tempat. Kemudian bagi serbuk menjadi 10 bagian sama rata sesuai pandangan mata di atas kertas perkamen. Dibungkus dengan rapi. Usahakan ukuran lipatan sama ya. Cara untuk melipat adalah tekuk ke bagian dalam, kemudian kunci, lalu kunci lagi, kemudian tekuk bagian bawah ke atas, lalu bagian atas masukkan ke tekukan yang bawah. Setelah semua kertas perkamen terlipat, masukkan ke dalam plastik klip dengan posisi berdiri. Kemudian siapkan juga kertas etiket putih. Tulis nomor, tanggal, nama dan umur pasien, kemudian masukkan seperti di resep Signat terdidie pulveris 1 yang artinya tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Jangan lupa ya untuk memberi paraf dari apoteker atau TTK. Nah, untuk resep 2 tertulis resipe 2 paracetamol 250 mg, dexamethasone 0,25 mg. Kemudian ada MF Pulv DTD No X yang artinya
Miscevac pulveris datalis dosis numero X. Buatlah puyer, berikan dengan tekanan sebanyak itu 10 bungkus. Selanjutnya ada STDD Pulv 1, yaitu Signat Terdidi Pulveris 1, artinya tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Selanjutnya siapkan alat dan bahan seperti mortir dan stamper, sudip, kertas perkamen. Lalu sesuai yang di resep, kita memerlukan 2500 mg paracetamol untuk 10 bungkus pulveris. Potensi 1 tablet paracetamol adalah 500 mg, jadi kita membutuhkan 5 tablet paracetamol. Kemudian di resep kita memerlukan 2,5 mg dexamethasone untuk 10 bungkus pulveris. Potensi 1 tablet dexamethasone adalah 0,5 mg, jadi kita membutuhkan 5 tablet dexamethasone. Selanjutnya untuk cara kerja, masukkan 5 tablet paracetamol ke dalam mortir lalu gerus hingga halus. Setelah tidak ada serbuk kasar di dalam mortir, keluarkan paracetamol dari dalam mortir ke atas kertas perkamen dengan bantuan sudip dan melewati belakang mortir. Selanjutnya, masukkan 5 tablet dexamethasone ke dalam mortir, kemudian gerus hingga halus. Setelah halus, keluarkan dexamethasone dari dalam mortir ke atas kertas perkamen yang lain dengan bantuan sudip dan melewati belakang mortir. Selanjutnya untuk tahap pencampuran, masukkan sebagian paracetamol ke dalam mortir, disusul semua serbuk dexamethasone, kemudian sisa dari paracetamol. Tujuan dari memasukkan paracetamol terlebih dahulu adalah melindungi dan mencegah mortir dari zat-zat warna yang terkandung dalam dexamethasone agar tidak masuk ke dalam pori-pori mortir. Kemudian aduk hingga terjadi homogenitas. Setelah menjadi homogen, kemudian keluarkan serbuk dari dalam mortir ke atas kertas perkamen. Usahakan dengan berbentuk menggunung ya. Lalu siapkan 10 kertas perkamen dan lipat bagian atas kira-kira 1 cm. Kemudian tata dengan berbentuk tumpang tindih untuk menghemat tempat. Kemudian bagi serbuk menjadi 10 bagian sama rata sesuai pandangan mata di atas kertas perkamen. Lalu lipat dan bungkus hingga rapi. Cara melipat sama seperti tadi, usahakan berukuran sama. Setelah semua kertas perkamen terlipat, kemudian masukkan ke dalam plastik klip dengan posisi berdiri dan siapkan etiket berwarna putih. Tulis nomor, tanggal, nama dan umur pasien, kemudian sesuai yang resep, tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Jangan lupa ya untuk memberi paraf dari apoteker atau TTK. Kemudian tempel di luar plastik klip. Nah, sediaan obat resep kedua juga sudah siap diberikan kepada pasien.